Shalom. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Tika. Selamat pagi Bu Oki. Bu Tika sehat-sehat kan? Puji Tuhan sehat Bu Oki. Bagaimana? Ada sukacita hari ini Bu Tika? Iya, ada sukacita tentunya. Nah, anak-anak di rumah apa kabar? Bagaimana hari ini? Tentunya sukacita juga ya Bu Oki ya? Iya Bu Tika. Iya. Nah, untuk Mengawali kita mau menyanyikan lagu Bersukacitalah Selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Wow. Bersukacitalah selalu ya Bu Tika ya. Bersukacita tentunya ya. Iya. Oke, Sebelum sebelum kita melanjutkan ya, Kita mau berdoa berdoa dulu. dulu. Mari anak-anak kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dalam tidur kami sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun dengan hati yang bersukacita dan badan yang sehat. Sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah online. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bu Oki, kita lanjut lagi yuk, nyanyi yuk. Satu lagu ya. Ya. Judulnya apa ya? Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada
ada di hidupku dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah pagi. Sebelum kita masuk ke firman, saya mau ulas sebentar mengenai firman yang minggu lalu. Jadi mengenai kebangkitan Yesus itu ternyata banyak juga yang tidak setuju, terutama para tua-tua, orang-orang Farisi, dan mereka akhirnya berusaha menciptakan kebohongan. Jadi ternyata sampai saat ini banyak juga orang yang masih skeptis atau tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Padahal itu justru yang kita imani. Jadi anak-anak jangan takut, jangan ragu, sekalipun banyak orang tidak percaya atau mungkin membuli anak-anak, apa itu Tuhanmu nggak bangkit, itu jangan terpengaruh, tetap percaya, beriman bahwa dalam pengharapan kebangkitan Tuhan itulah iman kita memiliki jangkar yang kuat ya. Lalu mengenai tema untuk pagi ini, judulnya adalah Damai Bersama Yesus dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Mari kita tundukkan kepala, masuk ke dalam doa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu yang maha kudus, namamu diagungkan ke seluruh bumi. Terima kasih karena kebangkitanmu memberikan kami harapan bahwa ada jaminan bagi kami di masa depan bahwa iman kami tidak sia-sia. Kami juga berdoa untuk seluruh rangkaian ibadah pagi ini, kiranya Engkau memberikan semangat baru, memberikan kami hati yang dengar-dengaran dan pikiran yang terbuka sehingga anak-anakmu ini belajar sesuatu pada pagi hari ini. Biarlah seluruh rangkaian ini, acara baik video maupun firman, boleh memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah bangkit, kami naikkan doa kami yang kurang sempurna ini. Amin. Di Paskah itu, Paskah adalah kebangkitan Yesus. Apakah adik-adik pernah berpikir begini? Kenapa ya waktu Tuhan Yesus bangkit, dia tidak langsung naik ke sorga, tetapi dia masih ada di dunia selama 40 hari? Ya, ternyata untuk mempersiapkan para murid agar mereka mengerjakan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya. Nah, seperti apa ya Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya? Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19b, pada suatu hari, waktu itu sudah malam, para murid berkumpul di satu tempat. Pintu-pintu terkunci semua dengan rapat. Mereka bersembunyi di sana karena mereka ketakutan terhadap orang Yahudi. Kenapa ya mereka takut kepada orang Yahudi? Ya, mereka takut. Mereka berpikir seperti ini. Guru mereka saja sudah disalibkan oleh orang Yahudi. Bagaimana dengan nasib mereka? Sementara mereka juga adalah pengikut Tuhan Yesus. Jadi mereka sangat takut. Di tengah-tengah ketakutan seperti itu, tiba-tiba Tuhan Yesus datang kepada mereka dan berada di tengah-tengah mereka. Mereka menjadi heran.
ada di antara mereka yang berpikir, bagaimana ya Tuhan Yesus bisa masuk? Karena semua pintu kan terkunci rapat. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Setelah dia bangkit, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah teman-teman, lalu apa yang dikatakan Yesus kepada para murid? Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Damai sejahtera aku berikan kepadamu." Wah, teman-teman tahu, damai sejahtera itu melenyapkan rasa ketakutan. Mereka menjadi sangat berbahagia waktu itu, karena Tuhan Yesus pun duduk di antara mereka dan menjelaskan bahwa dialah Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk semua orang. Yesus menunjukkan tangannya yang dipaku. Ia juga menunjukkan lambungnya. Semuanya ia ceritakan kepada para murid agar mereka yakin, percaya bahwa Yesus telah mati untuk keampunan dosa. Tetapi dia sudah bangkit dan menang atas maut. Tuhan Yesus pun memberikan damai sejahtera untuk kedua kalinya. Ia berkata, "Damai sejahtera aku berikan kepadamu." Tetapi damai sejahtera yang diberikan adalah damai sejahtera yang dihubungkan dengan pengutusan. Artinya, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera supaya kepada para murid dapat diutus ke segala suku bangsa di seluruh dunia. Mereka dengan semangat menceritakan tentang Tuhan Yesus, sehingga sampai hari ini kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Adik-adik, Tuhan Yesus datang kepada para murid ketika para murid sedang dalam ketakutan. Bagaimana dengan kita? Apakah ada di antara adik-adik yang merasa takut saat ini? Atau merasa sedih? Atau merasa kecewa? Tuhan Yesus mau datang kepada kita. Dan kalau Ia datang, Ia memenuhi hati kita dengan damai sejahtera. Artinya kita tidak takut lagi, kita tidak sedih dan kecewa lagi, tetapi kita bersuka cita, kita berbahagia karena kita memiliki damai sejahtera di dalam hati kita. Bagaimana caranya ya? Kita harus percaya bahwa Yesus itu Tuhan, satu-satunya juru selamat dunia. Tapi bagi teman-teman yang sudah memiliki Tuhan Yesus dalam hati, damai sejahtera Tuhan juga Ia berikan kepada kita, agar kita berani bersaksi kepada semua orang bahwa Yesus sungguh hebat. Dia mati dan bangkit untuk kita semua. Nah adik-adik, ceritakan kepada semua orang yang ada di sekeliling kita, kepada orang tua, kepada saudara-saudara, kepada tetangga, bahkan semua orang yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Ingat ya, damai sejahtera yang pertama Tuhan Yesus berikan kepada kita agar kita tidak takut, tetapi kita juga diberikan damai sejahtera yang kedua agar kita bersemangat bercerita tentang kehebatan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah anak-anak, kita sudah menyaksikan video tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada saat itu, di manakah murid-muridnya? Murid-muridnya ada di dalam suatu rumah yang tertutup rapat dan dikunci. Nah, bagaimana kok Tuhan Yesus tiba-tiba bisa masuk ke dalam rumah itu, padahal pintunya dikunci, jendelanya dikunci. Bagaimana anak-anak? Karena Tuhan Yesus sudah setelah bangkit, Tuhan Yesus memakai tubuh kemuliaan. Jadi tidak dibatasi ruang dan waktu. Loh, kenapa anak-anak murid-murid Tuhan Yesus kok takut ya, sembunyi di dalam rumah? Kenapa ya? Karena pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, mereka takut kepada orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Makanya mereka sembunyi.
Padahal mereka sudah dengar loh ya, kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Tapi mereka tetap takut kepada orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, pada saat ketakutan itulah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Salam damai bagi kamu. Tuhan Yesus berkata gitu. Jadi, kalau Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya, maka di situ ada damai sejahtera di dalam kehidupan murid-muridnya. Anak-anak pernah takut enggak ya? Pernah mengalami ketakutan enggak? Bu Retno pernah. Pasti anak-anak juga pernah mengalami ketakutan. Enggak tahu itu takut, nanti nilaiku jelek ini, takut. Takut di rumah sendiri juga takut. Banyak ketakutan yang mungkin, nanti aku sakit, takut juga. Banyak sekali ketakutan yang mungkin melanda kehidupan kita. Karena itu, biarlah kita senantiasa memandang Tuhan, ya, sehingga damai sejahtera Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dan kalau damai sejahtera itu ada bersama-sama dengan kita, kita tidak akan merasa ketakutan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ada juga misalnya kalau kita gak ada damai, mungkin kita pernah bertengkar ya sama adik atau sama kakak atau sama teman, pernah bertengkar ya. Karena itu hati kita itu tidak enak gitu loh. Kalau kita pernah bertengkar dengan teman kita, saudara kita, jadi kita tidak damai. Siapa sih yang pernah bertengkar terus hatinya senang-senang saja? Tidak. Pasti hati kita tidak enak dan tidak damai. Juga misalnya gini, kalau kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri, contohnya gini, misalnya Bu Retno punya salah, terus pada teman atau saudara Bu Retno, terus Bu Retno sudah minta maaf loh kepada teman atau saudara Bu Retno, tapi Bu Retno itu masih mengingat terus kesalahan Bu Retno ya, itu tidak akan menimbulkan damai di dalam hatinya Bu Retno. Karena itu, segala sesuatu yang menghilangkan damai itu harus kita hancurkan. Ketakutan, kecemasan, terus pertengkaran atau perselisihan dan lain sebagainya, yang menghilangkan damai itu harus kita singkirkan. Bagaimana caranya? Kita harus datang kepada Tuhan Yesus yang sumber damai itu. Ya, ini ada lagu ini. Ada satu lagu ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Ya. Jadi kalau kita mau cari damai, tidak ada di tempat lain. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu anak-anak, kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sehingga damai sejahtera Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Gitu ya. Paham ya tentang bagaimana kita menciptakan damai di dalam diri kita, dan kita juga harus berdamai dengan orang lain. Ya, jangan enaknya saja, wes aku pokoknya tidak masalah, bermasalah sama teman lain. Tidak, kita juga harus membawa damai bagi orang lain, bagi teman kita, bagi saudara kita, dan bagi semua orang. Oke, ini ada ayat hafalannya. Ayat hafalan minggu ini ada di dalam Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, itu ayat hafalannya untuk minggu ini. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Bu Oki, Ya, tadi betul. kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman. Nah, sekarang
sekarang kita saatnya untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, lagunya apa Bu Oki untuk lagu persembahan? Hendaklah masing-masing memberi. Oke. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan susah atau paksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan susah atau paksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, anak-anak, kita mau berdoa persembahan dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mempersembahkan sebagian kecil dari milik kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami dan juga Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini demi untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, anak-anak, ibadah kita sudah berakhir. Tetapi jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan karena COVID masih ada di sekitar kita. Ya, jaga jarak, pakai masker, jauhi kerumunan. Ya, tetap jaga kesehatan ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita berakhir, yuk kita ambil sikap doa dulu ya. Nah, kita mau berdoa. Setelah berdoa, kita akhiri dengan doa Bapa kami. Ya, ambil sikap berdoa ya anak-anak ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah sertai, Engkau sudah pimpin kami, sehingga kami sudah selesai ibadah online pada pagi hari ini. Ajarkan kami setiap anak-anak-Mu tidak takut. Ajarkan kami juga untuk selalu berdamai dengan diri kami sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, jikalau kami takut, kami yakin bahwa Tuhan senantiasa membimbing akan kami. Tuhan senantiasa menuntun kami, agar kami senantiasa anak-anak-Mu selalu berharap dan selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah anak-anak, sebelum Bu Yeyen dan Bu Tika, Bu Retno, Pak Victor dan Bu Oki meninggalkan tempat ini,
Kita nyanyi satu lagu dulu ya ibu-ibu ya. Nah, judulnya Damainya Seperti Sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai di hatiku. Sampai jumpa anak-anak.